Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di live TikToknya Stockting. Perkenalkan sekali lagi, saya Ade Pradana Putra. Ya, saya founder dari Stockting. Di sini saya sudah bersertifikasi wakil manajer investasi ya Bapak Ibu. Sehingga saya memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan review, melakukan rekomendasi, dan juga melakukan rebalancing terkait dengan portofolio dan juga aset kalian. Di mana kompetensi saya di sini sudah mencakup untuk semua analisa yang ada di pasar modal, khususnya saya fokus di instrumen saham. Ya, jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir karena sertifikasi saya sudah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga sudah legal ya ketika saya melakukan review dan juga melakukan analisa terkait pergerakan IHSG atau pergerakan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu di sini tenang aja, tidak akan ada yang namanya pom-pom, tidak akan ada yang namanya fair ya atau menakut-nakuti kalian terkait dengan penurunan IHSG atau penurunan harga saham. Ya. Jadi di sini sifatnya netral. Saya selalu menggunakan 3 analisis Bapak Ibu, yaitu analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga analisis bandarmologi atau analisis transaksi. Ya, sehingga Bapak Ibu di sini bisa banyak belajar nanti bagaimana cara saya melakukan analisa, karena saya terbuka ya untuk melakukan analisanya, dan juga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara saya melakukan analisa. Oke? Nah, pada siang hari ini atau pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan membawakan materi ya terkait dengan pembahasan mengenai fundamental dan valuasi serta proyeksi dari 6 saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Ada BACH, ada EMMI, PRDL, JELI, JEJX, dan juga RANS. Ya. Di nanti saya akan bahas Bapak Ibu dari sudut pandang Stockting, khususnya dari sudut pandang saya, di mana saya nanti di akhir sudah menyimpulkan ya 3 emiten yang akan saya beli ketika IPO. Ya, di mana ketiga emiten tersebut tentunya saya menggunakan banyak faktor ya atau banyak kriteria dalam memilihnya. Ya, tetapi seperti biasa Bapak Ibu ya, dalam menentukan saham IPO, tentunya saya perlu melihat fundamental dan juga proyeksi dari perusahaan tersebut. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, silahkan diperhatikan untuk slide-nya. Di sini Bapak Ibu, judul materinya adalah Terminal Stockting, Analisis Mega IPO, Teknologi dan Modernisasi. Ya, saya akan bedah terkait dengan fundamental, valuasi, dan juga proyeksi taktis nih dari 6 emiten. Ya. Di mana yang pertama Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu framework analisis Stockting atau ruang lingkup analisanya. Ini adalah mencakup untuk yang pertama jelas dalam IPO yang perlu kita lihat dalam prospektus Bapak Ibu adalah 1, ekspansinya atau penggunaan dananya. Ya, apakah penggunaan dananya itu untuk ekspansi atau untuk bayar hutang atau untuk hal-hal lain yang negatif? Ya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kinerja laba dan pendapatan minimal 3 tahun terakhir dari perusahaan tersebut. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, tentunya ya sebagai seorang fundamentalis ya, saya juga akan fokus terkait dengan valuasi perusahaan tersebut ketika harganya sudah ditetapkan listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang keempat Bapak Ibu, itu adalah terkait dengan manajemen dari perusahaan tersebut, rekam jejak dari SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, tentunya saya juga perlu tahu kepemilikan ya dan juga lock up. Artinya apa? Pengendalinya siapa? Masa larangan jualnya berapa lama? Karena ini nanti akan berkaitan dengan ketahanan harga di market ya. Kalau misalkan nanti larangan jualnya semakin lama, semakin bagus harusnya. Gitu ya. Dan yang keenam Bapak Ibu, tentunya ya yang paling tidak disebutkan di dalam prospektus itu adalah resiko dari usaha dari perusahaan tersebut. Ya, tentunya yang disampaikan di prospektus nggak muluk-muluk ya, biasanya yang jelek-jelek sedikit. Ya, jadi kita akan ulik jeleknya itu di mana atau faktor negatifnya tuh dari perusahaan tersebut di mana. Ya, yang ketujuh tentunya Bapak Ibu yang terakhir ini paling penting menurut saya ketika Bapak Ibu mencoba untuk melakukan pembelian ya saham IPO atau mengantri saham di penawaran umum. Ya, yaitu adalah underwater-nya. Ya, kita juga perlu tahu jejak underwater tersebut ketika melakukan penjaminan emisi atau menjadi underwater dari sebuah perusahaan untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi framework-nya jelas, ada 7 framework Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harusnya dapat
outputnya nanti lengkap ya terkait dengan 7 perusahaan tersebut. Saya akan kemas dengan singkat, dengan padat, yang penting-penting saja yang akan saya bahas ke kalian. Dari ratusan lembar prospektus saya sudah rangkum semuanya. Ya, perhatikan yang pertama. Kita masuk ke dashboard yang pertama, yaitu emiten BACH. Apa itu BACH? Adalah Batch Multi Global Tbk. Di mana manajemen dan latar belakang dari Batch ya, ini adalah salah satu perusahaan yang di backing kuat oleh Jarum Group Bapak Ibu. Ya, oleh PT Telekomunikasi Prima ya, Global Telekomunikasi Prima. Di mana Jarum Group di sini ya, ini benar-benar jadi salah satu backup dan jadi salah satu titik positif ya yang saya ambil ketika batch ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari segi valuasi ya, dari valuasi bro, teman-teman semuanya Bapak Ibu, ini valuasinya sebenarnya ya tergolong netral ya, atau cukup murah, di mana valuasinya itu sekitar 10 sampai 13 kali jika harga yang ditetapkan adalah harga tertinggi dari penawaran IPO. Kemudian dari kinerja keuangan saya juga udah rangkum, di mana labanya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 itu naik hampir 2 kali lipat atau setara 97,5%. Ya, 155,5 miliar rupiah. Ya, ini labanya bagus, valuasinya oke, latar belakang manajemen juga cukup bagus karena backup dari Jarum Group. Kemudian penggunaan dananya di sini perhatikan, ya, tentunya penggunaan dana di sini cukup bagus karena memang untuk ekspansi. Ya, 213 miliar sekian akan digunakan untuk modal kerja dan juga pembelian genset. Ya, 91 miliar ini akan digunakan untuk pelunasan hutang. Jadi rasionya ya, pelunasan hutangnya nggak nyampe setengah nih dari ekspansinya. Ya, yang paling penting di sini Bapak Ibu perhatikan untuk struktur dan juga lock-up-nya. Ya, di mana pengendali ini memegang 51%, kemudian porsi publik kering sekali, hanya sekitar 15,6%. Ya, 15,06%, di mana ini sudah memenuhi kriteria untuk free float yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lock-up-nya 8 bulan. Mantap ya. Bagi pemegang saham lama, dia 8 bulan ketika listing baru boleh jualan. Ini good. Ya. Kemudian resiko yang tidak disebutkan di prospektus Bapak Ibu. Pertama, jelas ya, karena ini adalah salah satu perusahaan genset ya, resikonya itu adalah ketergantungan dari pemasok luar negeri. Ya, tentunya fluktuasi harga falas, ya, fluktuasi dolar ini pasti akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ya, mau tidak mau teman-teman, ketergantungan terkait dengan kebutuhan dolar di batch ini cukup tinggi. Jadi kalau misalkan dolarnya makin naik, biasanya ya akan menambah HPP daripada si perusahaan tersebut. Ya, underwater-nya di sini yang saya tidak terlalu kenal yaitu adalah AO atau RDK Elite Sekuritas. Ya, jadi untuk batch nanti akan saya simpulkan, tapi untuk performa dari batch adalah seperti ini, atau dari review saya terkait perusahaannya dari 6 faktor atau 7 faktor yang tadi saya sebutkan. Ya, ini cukup positif untuk batch. Ya, selanjutnya kita masuk ke emiten yang kedua, yaitu adalah PT Esa Medika Mandiri atau EMI. Ya, dari segi manajemen dan latar belakang, ya, manajemen utamanya ini dipegang oleh Pak Surya Gunawan Wijaja, ya, atau Wijaya. Saya tidak terlalu kenal dengan beliau, ya, tetapi kalau rekam jejaknya, ini beliau sudah sangat panjang di kesehatan, di dunia kesehatan, khususnya di XB Brown. Kemudian dari segi valuasi dan industrinya Bapak Ibu, valuasinya sebenarnya sudah tergolong premium. Ini sudah cukup mahal, di atas 20 kali untuk PER-nya. Ya, kinerja keuangan tidak dipungkiri naiknya hampir Bapak Ibu 4 kali lipat atau sekitar 188% dibanding dari tahun 2003 ke 2025. Ya, pertumbuhannya mencapai 71,6 miliar rupiah. Ya, pertumbuhan ini didorong juga dengan program e-katalog dari pemerintah. Ya. Nah, penggunaan dananya untuk apa? Penggunaan dana untuk M ini Bapak Ibu, ini 68,7%-nya digunakan untuk modal kerja. At least ini untuk ekspansi. Ya, sedangkan 50 miliar itu digunakan untuk bayar hutang bank. Ya, kemudian 11%-nya ini digunakan untuk modal belanja kerja. Ya, modal belanja kerja khususnya di pabrik Cikupa. Berarti kurang lebih Bapak Ibu, ini hampir 80%-nya akan digunakan untuk ekspansi. Ya, untuk EMI. Nah, struktur dan lock-up-nya gimana Mas Ade? Ya, ini sama nih seperti emiten batch tadi, di mana masa dilarang jualannya itu sampai 8 bulan sesuai dengan POJK. Ya,
Sedangkan untuk strukturnya ini porsi publiknya cukup tinggi ya. Likuiditasnya nanti cukup bagus di mana likuiditasnya mencapai 30%. Ya, 30% ini free float sudah aman, likuiditas harusnya bagus. Ya. Resikonya apa Mas Ade? Ya, pertama, yang tidak disebutkan di prospektus, sangat bergantung pada anggaran dan pelanggan dari pemerintah. Artinya apa? Kenapa bergantungnya sama anggaran? Karena kalau kalian tahu, EMI ini Bapak Ibu ya, sumber pendapatannya itu di atas 90% itu adalah dari proyek pemerintah. Ya, proyek dari pemerintah serta nanti akan bergantung juga sama regulasi e-katalog. Ya, jadi kalau seperti EMI ini dia ini dekat dengan pemerintah, at least semakin bagus pemerintahnya terus semakin banyak lah pembeliannya dari pemerintah, anggarannya gede tentunya dia akan makin banyak. Cuma masalahnya anggaran pemerintah saat ini lagi banyak dipotong-potong. Ya, anggaran pemerintah lagi banyak dipotong-potong. Nah, underwaternya siapa? Underwaternya adalah BRI, Dana Sekuritas. BRI Dana Reksa. Ya, underwaternya adalah BRI dan juga Ina Sekuritas. Nah, BRI ini sudah punya rekam jejak juga, tetapi tidak segemilang dua saingannya nanti yang akan muncul, yaitu Sukor dan juga LG ya, atau Trimegah. Ya, untuk dua emiten sudah, kita lanjutin ke emiten ketiga, yaitu JECX Bapak Ibu. Ya, segitu JECX. Apa itu JECX Mas Ade? JECX ini adalah salah satu perusahaan ya yang memiliki manajemen dan latar belakang cukup bagus ya, di mana bergerak di bidang kesehatan juga. Ya, direksi dan manajemennya ini diisi oleh jaringan dokter spesialis mata senior yang sangat dihormati di industrinya. Berarti apa? Sudah punya nama. Ya, mereka sudah punya nama di dunia kesehatan khususnya di spesialis mata. Memiliki dominasi sektoral di kelas premium. Ya, siapa sih orang-orang kaya di Indonesia yang nggak tahu JECX? Ya kan? Pasti mereka sudah tahu dan punya mungkin spesialis mata masing-masing. Ya. Kemudian untuk valuasinya gimana? Nah, ini valuasinya tinggi sekali Bapak Ibu. Ya, valuasinya cukup tinggi sekali di mana valuasi mencapai 61 kali. Ya, valuasinya mencapai 61 kali Bapak Ibu. Nah, kalau valuasinya sampai sebanyak ini, sampai 61 kali seperti ini, ya, nanti saya akan menjadikan pertimbangan nih untuk masuk atau tidak. Tetapi Bapak Ibu, yang paling boleh dibilang bagus di sini adalah ya, memang dari prospektus yang lain Bapak Ibu, ya, dari prospektus yang lain banyak sekali perusahaan yang labanya itu meningkat berkali-kali lipat. Nah, sedangkan dari kinerja JECX ini cenderung stabil di kisaran 900 miliar. Ya, di sekitaran 900 miliar untuk kenaikan daripada laba perusahaan sejak tahun 2023. Ya, berarti cukup bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu, penggunaan dananya untuk apa? Ya, penggunaan dananya untuk apa? Penggunaan dananya ini mayoritas akan digunakan untuk ekspansi. Ya, nanti dia akan buat klinik baru lagi Bapak Ibu. Dan nanti kliniknya akan banyak ya di Tangerang, Kendari, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa cek di prospektusnya. Nah, 40 miliarnya ini untuk pelunasan hutang ke BCA, hutang jangka panjang, hutang sehat. Ya, artinya apa? Ini penggunaan dana dari JECX bisa saya bilang cukup bagus ya, dan sangat realistis untuk perusahaan-perusahaan yang baru IPO. Nah, yang kelima Bapak Ibu adalah struktur dan juga lock-up-nya, di mana porsi publik dialokasikan ini dengan likuiditas yang cukup besar, at least di atas 15%. Kemudian program ESA, yaitu dialokasikan hingga 10% untuk retensi talenta medis. Ya, berarti nanti apa dikasih nih? Ya, kemudian lock-up-nya juga sama Bapak Ibu ya, secara aturan POJK yaitu di 8 bulan. Untuk nggak boleh buang dulu, nggak boleh beli dulu dan sebagainya. Nah, resikonya apa nih? Ya, resikonya apa nih guys yang nggak boleh kalian abaikan atau yang nggak ada di prospektus ya. Yang pertama, ya, key person ini dependensi Bapak Ibu ya terhadap dokter spesialis serta resiko malpraktek medis. Malpraktek mah bisa dihindari ya. Tapi kalau soal dependensi ini agak susah ya. Karena kalau dokternya die ya biasanya akan mempengaruhi terkait dengan apa jumlah pelanggannya dan sebagainya. Karena belum tentu mereka cocok lagi. Karena ini dependensinya sangat tinggi. Karena memang mereka isinya di situ dokter-dokter senior ya. Dokter-dokter senior yang mungkin sudah punya pelanggan, ya bisa dibilang konglo, ya bisa dibilang pelanggannya juga orang-orang yang sudah punya keuangan di atas rata-rata ya, seperti itu. Nah, underwaternya di sini sangat amat menarik yaitu Trimegah dengan reputasi arah berjilid, ya. Ada Trimegah untuk underwater ini adalah poin positifnya juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke emiten yang keempat ya, yaitu adalah Inaco atau Jelly. Ya, adalah Inaco atau Jelly, di mana Inaco atau Jelly sudah kita bahas sebenarnya kemarin
pada saat pembahasan Inaco vs PRDL. Ya, di mana Inaco memiliki manajemen dan latar belakang yang cukup bagus lah. Siapa yang nggak tahu Inaco? Ya, siapa yang tidak tahu Inaco? Di mana Inaco ini sudah tersebar di seluruh benua yang ada di dunia. Ya, market leader di pasar global untuk kategori jelly dan sebagainya lah ya, real food seperti, bukan real food, kategori food yang dibuat sama si Inaco. Nah, kemudian valuasinya ini sebenarnya bisa dibilang ya biasa aja sih. Ya, kalau dibilang biasa aja sih nggak terlalu, cuma standar lah, tidak terlalu tinggi, tidak rendah juga, ya pas-pasan 38 kali untuk perusahaan yang baru IPO. Ya, kemudian kinerja keuangannya tidak diragukan lagi, grow-nya ini mencapai hampir 4 kali lipat atau 235%. Ya, mencapai 235% dari tahun 2023 sampai dengan hari ini. Ya. Kemudian penggunaan dananya untuk apa? 51% digunakan untuk ekspansi. Tentunya Bapak Ibu siapa yang tidak tahu Inaco, kalau dia sudah ekspansi, berarti dia mau coba untuk mendapatkan profitabilitas yang lebih tinggi lagi. Saya yakin ya perusahaan yang sudah berdiri puluhan tahun seperti ini, ketika dia mau IPO, itu tujuannya pasti gede sekali untuk profitabilitasnya. Ya, kenapa? Karena sebenarnya dia kalau kita lihat dari pertumbuhan laba, dia nggak butuh duit bro. Ya, harusnya dia nggak butuh duit. Karena apa? Labanya sudah melonjak sampai 235% sejak tahun 2023. Nah, ini sampai butuh IPO lagi, berarti dia butuh duit, butuh ekspansi, dan ekspansinya pasti gede. Ya, sinyal fundamental kuat nih teman-teman untuk pertumbuhan organik di masa depan. Ya, ini adalah cocok banget buat teman-teman yang bisa dibilang ya suka invest jangka panjang. Ini perusahaan yang sudah lama, sudah tua, ya kayaknya untuk bangkrut susah. Ya, kemudian Bapak Ibu yang kelima adalah kembali ke strukturnya. Ya, dan juga lock up di mana porsi publiknya cukup bagus. Ya, cukup bagus Bapak Ibu, yaitu di 25,93%. At least ini liquid sahamnya. Ya, saham liquid seperti ini, harga bagus, fundamental bagus, grow bagus, siapa yang nggak mau? Ya, lock up-nya juga sama aturan POJK di 8 bulan untuk pemegang awal di saham pengendali. Nah, resikonya yang Bapak Ibu tidak ketahui, ini adalah terkait dengan volatilitas harga dari komoditas bahan baku. Ya, itu mah biasalah, semua resiko perusahaan pasti seperti itu. Cuma kemarin saya fokus di sini karena memang kenaikan harga ini di Indonesia cukup tidak wajar ya, kenaikan harga bahan baku, khususnya untuk bahan baku makanan. Nah, kemudian yang Bapak Ibu perlu ketahui juga ya, adalah apa? Kontrak UP nanti habis Bapak Ibu di tahun 2026 ini. Ya, kalau nggak salah bulan September itu kontraknya UP dengan Inaco itu habis. Ya, jadi mungkin saya nggak tahu ya akan diperpanjang atau tidak. Cuma yang jelas ini salah satu sentimen negatifnya atau resikonya. Nah, underwater-nya ini adalah lawan dari Trimegah ya, yang cukup keras lawannya adalah Sukor Sekuritas. Di mana Sukor Sekuritas adalah sangat jago untuk menjaga stabilitas harga dari emiten-emiten yang di IPO-nya. Ya, yang dibawa IPO atau yang dijamin MSI-nya oleh beliau, oleh Sukor Sekuritas kalau beliau, ya. Gitu ya. Jadi untuk Inaco hampir saya bilang poinnya hampir perfect, kecuali resiko tadi terkait dengan UP habis kontrak sama volatilitas dari harga komoditi untuk bahan bakunya. Gitu ya. Oke, kemudian yang kelima Bapak Ibu, yang sudah saya bahas juga yaitu adalah PRDL atau Proline. Ya, PRDL ini bergeraknya juga di bidang kesehatan, ya, lebih tepatnya di laboratorium, ya, di laboratorium. Kemudian PRDL ini adalah anak usaha dari Prodia yang sudah lebih dulu melantai di Bursa Efek Indonesia yang harganya segitu-segitu aja. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, manajemen dan latar belakang dari Proline ini memiliki ekosistem backing yang sangat kuat ya, di mana Prodia tentu ya kalian sudah tahu, sudah lama berdiri, sudah lama juga di Bursa Efek Indonesia, dan sampai dengan hari ini harga sahamnya masih relatif stabil, walaupun segitu-segitu aja tapi tetap oke. At least dia naik dari harga IPO-nya. Ya. Kemudian valuasi dan industri tentu ya, valuasinya masih dibilang murah. Ya, cuma 10 sampai 12 kali. Kategorinya ini masuknya sangat murah sebenarnya karena jarang IPO tuh yang jual cuma 10 kali lipat dari harga saham awal. Itu jarang biasanya. Ya, tapi ini PRDL jualnya murah. Murah jualnya, cuma sekitar 10 sampai 12 kali tergantung nanti harga tetapnya di berapa. Ya. Kemudian kinerja keuangan, nah ini yang saya tidak terlalu bagus ya. Kenapa? Ya sebenarnya gini, kemarin hoki banget dia pada saat Covid, ya. Pasti naik tinggi banget pendapatannya. Nah, sedangkan di tahun 2024 dia balik lagi turun ke normal sebelum Covid. Nah, tapi bagusnya setelah dia turun normal ke harga momen setelah Covid, dia kembali lagi naik di tahun 2025-nya. Ya.
sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara 5 tahun ke belakang, kayak jelek tuh, tinggi, turun, naik gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat lagi kondisinya, memang kenaikan kemarin itu disebabkan oleh sentimen COVID ya. Jadi ya udah wajar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, dia naik turun ya wajar karena memang dia sektornya di situ. Ya. Laba di tahun 2025 sebenarnya kecil banget, cuma sekitar 16,9 miliar. Tetapi itu sudah naik dibandingkan dari laba tahun 2024 ya. Dan bahkan di tahun 2023 sampai 2024 itu turun hampir 40% labanya. Ya, pada saat itu karena memang ya COVID-nya udah selesai, Bro. Ya, gitu ya. And then penggunaan dana Bapak Ibu ini kurang bagus sebenarnya. Ya, tetapi saya harus cek lagi. Kemarin saya sudah cek ya. Ternyata hutang yang dilunasi ini adalah hutang jangka panjang ya, artinya masih aman. Selama hutang yang dilunasi ini adalah hutang jangka panjang, berarti tidak mengganggu terkait dengan current ratio. Jadi kalau sampai current ratio atau hutang jangka pendeknya dia tidak sanggup bayar, nah itu baru masalah. Tapi kalau yang dibayar ini adalah hutang jangka panjang, at least itu aman. Ya, at least itu aman. Ini dia cuma mengurangi aja ya mayoritas dari hutangnya yang ada di Bank BCA dan juga di Panin. Ya, ini sebenarnya kurang agresif untuk ekspansinya. Ya, tetapi kalau menurut saya laboratoriumnya sudah banyak, perusahaannya kalau secara fundamental nggak akan terlalu gimana-gimana nanti untuk Proland. Ya, tetapi di sini sentimennya ya, sentimennya ini adalah terkait dengan struktur dan lockup ya. Seperti biasa ya, ESA dialokasikan sebanyak 7%, mantap. Struktur kepemilikan ini akan mengikat ya selama 8 bulan setelah POJK. Kemudian di sini ada embel PP itu tadi loh. Ya, di mana Prodia ini dibeli 1,5% sahamnya atau 1,15 ya, saya lupa ya, 1,5 atau 1,15 oleh Tepia ya, lewat Tepia oleh Pak PP ya. Jadi ada embel-embel PP-nya. Terus kemudian ingat teman-teman, PRDL jadi saham pertama yang listing. At least pasti jadi rebutan. Pertama loh ya. Dia saham pertama yang akan listing, jadi pasti jangan rebutan. Nah, resikonya apa yang kalian nggak ketahui atau nggak disebutin di prospektus? Ya, yang pertama Bapak Ibu adalah resiko usaha terkait dengan ketergantungan pada anggaran pengadaan pemerintah. Ya, kelangkaan bahan baku impor dan juga fluktuasi kurs. Ya, kalau kurs rupiahnya dia tuh naik ya, dolarnya ya itu agak bahaya juga karena memang dia belanjanya dari impor ya teman-teman ya, belanjanya dari luar negeri. Kemudian memang Proland ini atau PRDL ini juga kerjasama sama pemerintah. Jadi balik lagi, ini sama kayak yang tadi ya, yang JHCX bahwasanya mereka memang berkaitan sama dana yang akan dialokasikan oleh pemerintah atau anggaran dari pemerintah. Gitu ya. Underwaternya cukup bagus, seperti yang saya bilang tadi adalah Sukor Sekuritas. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang kalian tentunya kaget kemarin pada saat dia nongol di IPO pasti ya, ketika di IPO website resmi dia nongol nih, adalah Rans Entertainment atau RANS. Ya, tentunya kalian tahu bahwasanya Rans ini manajemen dan latar belakangnya adalah digerakkan oleh mega bintang, mega influencer Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwasanya Rans ini ya juga dimiliki 1% up oleh Bapak Kaesang dan juga bosnya Danantara. Ya, berarti apa? Ada faktor yang menurut saya akan mempengaruhi ya lonjakan volume beli dari si Rans ini. Ya, tetapi teman-teman ya, silahkan dibaca sampai akhir dulu. Valuasinya ini sudah tinggi. Ya, Rans ini untuk valuasinya sudah tinggi di mana estimasinya nanti ketika harganya listing itu sudah 30 sampai 38 kali. Ya, kategorinya ini sudah masuk dibilang mahal iya, dibilang murah enggak, dibilang standar enggak, ya mahal lah. Mahal. Ya, kinerja keuangannya ini juga sebenarnya ya buruk. Ya, jujur saya bilang Rans ini kinerja keuangannya buruk ya, di mana laba dan pendapatannya itu trennya turun loh selama 3 tahun terakhir. Ya, trennya turun selama 3 bulan terakhir dan bahkan mereka bagi dividen dulu gitu loh. Pada saat itunya turun tuh sebelum IPO tuh mereka bagi dividen dulu baru IPO. Nah, itu aku ya kayak what happened? Kok gitu ya. Terus kemudian penggunaan dananya ini juga agak random sekali ya. Bukan random ya, tapi banyak banget nih ya. Dana APK-nya dialokasikan untuk pivot ekosistem dan juga bukan status QOU ya, di mana ini akan digunakan untuk joint venture, kemudian ekspansi Cipung Land, akuisisi Slavina. Ya. Jadi buat teman-teman di sini sebenarnya lebih ke ekspansi, cuma ekspansinya itu memang masih ya untuk budget artis, untuk budget ini show memang dia entertain ya. Jadi seperti itu.
Jadi banyak banget alokasi dananya ya, tapi dia juga ada untuk bayar hutang juga, tapi kecil kok. Ya, bayar hutang juga kecil. Nah, kemudian struktur dan lockupnya seperti apa? Seperti biasa ya, 8 bulan sesuai aturan POJK untuk lockupnya. Kemudian transformasi total dari model bisnis ya, dari talent centric ini menuju komersialisasi untuk intelektual ya, untuk intellectual property ya, atau IP dan juga teknologi. Nah, ini yang resiko yang teman-teman harus ketahui ya. Yang harus kalian ketahui resikonya ya, ini adalah key person independency. Jadi kalau misalkan orangnya ini kan mega bintang, influencer. Kalau misalkan mereka kena masalah atau something wrong with mereka, itu nanti akan ngaruh pasti ke harga sahamnya. Walaupun perusahaannya nggak ngapa-ngapain, ya, walaupun perusahaannya nggak ngapa-ngapain, tapi kalau ya Raffinya atau Nagitanya ada something happen yang buruk ke mereka, itu pasti akan ngaruh karena key personnya di mereka. Ya, figur foundernya tuh ngaruh banget gitu. Ya, underwaternya di sini Bapak Ibu yang saya cukup bisa bilang underwater yang ngerti market ya, yaitu adalah Trimegah, di mana daya dorong arah berjilidnya tinggi sekali. Ya, daya dorong arah berjilidnya tinggi sekali. Kemudian jangan salah lagi ya Bapak Ibu ya, Rans Entertainment ini juga bisa dibilang ya salah satu saham yang paling banyak nanti untuk diketahui oleh publik, karena memang mereka punya followers lebih dari 150 juta di platform media sosial mereka. Ya, mereka punya followers yang banyak banget, tentunya ya untuk memasarkannya atau untuk Rans IPO itu orang banyak tahu dibandingkan emiten-emiten yang saya sebutkan tadi di atas. Ya, oke. Jadi gimana Mas Ade? Oke, sebelum saya lanjut ke kesimpulan dan juga menyimpulkan dari 6 emiten tadi, saya pengen kasih tahu ke kalian, sebenarnya teman-teman, 6 IPO perusahaan ini, saya akan fokus ke 2 underwaternya. Ya, di mana menurut Stockting atau menurut saya, ini adalah perang dari 2 underwater besar. 2 underwater yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Sukor Sekuritas atau AZ dan juga Trimegah Sekuritas atau LG. Di mana Sukor ini sangat terkenal untuk maintenance saham ya, maintenance saham atau emiten-emiten yang dia IPO-kan atau yang dia jamin emisinya. Ya, di mana historikalnya Bapak Ibu ya, fokus dari Sukor ini di tahun 2026 ini adalah untuk Jelly dan juga PRDL. Ya, sektornya ini adalah consumer non-cycle dan juga healthcare. Di mana track record historical sukses dari Sukor, Bapak Ibu tahu Ratu kan? Ya, contohnya seperti Ratu, Mora tahu kan? Ratu, Mora, Awan dan Ram yang harganya sekarang di maintenance bagus sekali dari harga IPO. Ya, Sukor Sekuritas itu bagus sekali untuk maintenance harga perusahaan, efek apa? Bukan efek, lebih ke jangka panjang. Ya. Kemudian kalau kalian tahu Trimegah, cacing-cacing naga-naga, ya, ini adalah reputasi arah berjilid. Ya, di mana fokus emisinya itu adalah premium healthcare dan juga teknologi, di mana historikalnya dia membuat arah berjilid di CDIA yang paling terkenal, ya, kemudian CBDK, Maha dan juga Baik. Ya, dua-duanya ini adalah underwater yang cukup terkenal dan cukup viral di Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragukan untuk 2 underwater ini. Ya, dari 6 IPO tadi Bapak Ibu, ya, dari 2 IPO tadi, dari 6 IPO tadi, saya sudah simpulkan 3. AZ di Ratu hanya away pendamping, betul. Tapi lihat sekarang porsi kepemilikannya. Ya, artinya apa? Dia ikut memaintenance harganya. Gitu ya. Ini adalah fokusnya tadi ke situ. Jadi AZ itu adalah cenderung underwater yang memaintenance harganya untuk jangka panjang. Jadi harganya itu dijaga, cukup dijaga lah reputasinya. Tapi kalau Trimegah itu arah berjilid. Walaupun nanti setelahnya harganya turun ya terserah, tapi arahnya berjilid dulu. Ya, arahnya berjilid dulu. And then next, Bapak Ibu perhatikan ya. Dari tadi yang kita bahas ya, saya sudah lebih simpulkan lagi diagnostik ya dari komparatif antara atau kompresi antara ke-6 perusahaan tadi. Ya. Ada di sini Batch, EMI, JEJX, Jelly, PRDL dan juga Rans. Saya ambil 4 poin utama ya, dari tujuan dana, valuasi serta sentimen akhir menurut saya. Kemudian underwaternya juga saya lampirkan ke kalian. Ya, di mana Batch ini tujuan dana utamanya adalah untuk bayar utang dan pembelian aset. Valuasinya sangat murah ya, 10,5. Underwaternya RDK, saya kurang begitu tahu track recordnya. Kemudian sentimennya positif ya, karena memang backing dari Jarum Group. Nah, kemudian untuk EMI,
ini adalah digunakan dananya adalah untuk ekspansi ya, fokusnya ekspansi daripada stoknya. Untuk valuasi wajar, harga sahamnya nanti valuasinya akan wajar. Kemudian underwaternya adalah BRI Dana Reksa. Ya, sentimen akhirnya positif aja guys. Ya, positif aja dan ya bisa dibilang netral sebenarnya, nggak terlalu gimana-gimana untuk MI. Ya, kemudian yang ketiga adalah JECX, di mana digunakan untuk ekspansi juga, yaitu ekspansi pembuatan atau pembangunan klinik baru yang masif. Ya, kemudian dari valuasi ini sudah premium atau bisa dibilang tinggi, di mana PER-nya sudah mencapai 61 kali. Ya, kemudian underwater-nya siapa? Trimegah. Sentimen akhir ya biasa saja, netral ya. Ini balik lagi ya, sentimennya tidak terlalu gimana-gimana. Kemudian untuk Jelly ini juga sama, untuk ekspansi juga, khususnya untuk pembuatan pabrik atau ekspansi pabrik. Ya, di mana valuasinya wajar ya, yaitu sekitar 31 kali, nggak bisa dibilang murah, nggak bisa dibilang mahal untuk untuk emiten yang baru IPO. Underwater-nya juga nggak kalah bagus, yaitu Sukor, sekuritas. Sentimennya sangat positif Bapak Ibu karena Sukor efek. Ya, yang kelima adalah PRDL. Ya, PRDL ini adalah untuk bayar hutang. Ya, untuk bayar hutang lebih besar porsinya untuk bayar hutang. Kemudian untuk valuasinya ini juga murah ya, di mana PER-nya cuma 10 kali. Kemudian underwater-nya juga nggak kaleng-kaleng, yaitu Sukor sekuritas. Ya, sentimen akhirnya netral ya Bapak Ibu ya untuk PRDL. Kemudian adalah Rans Entertainment. Ya, ini digunakan untuk sebenarnya bayar utang juga, tapi akuisisi AI, terus kemudian Cipong Land banyak. Tujuannya banyak, saya nggak bisa simpulin, saya putusin untuk yang paling akan menonjol saja, yaitu adalah akuisisi dari AI. Ya, valuasinya itu sudah dikatakan premium ya, atau sudah dibilang mahal banget enggak, dibilang standar enggak, dibilang murah enggak. Jadi dia 38 kali itu masih premium. Ya, underwater-nya sangat menarik yaitu Trimegah. Sentimennya hati-hati. Sentimen cuma satu, hati-hati. Hati-hati kenapa Mas Ade? Pokoknya hati-hati aja. Ya, pokoknya hati-hati untuk Rans. Oke, nah sekarang gimana Mas Ade? Kalau misalkan ke-6 saham ini bisa ARA 6 kali. Saya yang pasukan satu lot, gimana Mas Ade? Ini perhatikan. Saya sudah hitungkan buat kalian. Ya, simulasi kalau sampai emitennya kalian masuk semua di 6-nya nih misalkan. Ya, ARA 6 kali potensinya gimana? Ya, untuk Rans dan juga PRDL karena harga sahamnya di bawah 200, berarti ARA-nya 35%. Ya, kenaikannya itu mencapai 348% kalau misalkan 5 hari. Ya, kalau misalkan 5 hari maksimum uptrend-nya itu nanti sampai ke atau maksimum upside-nya sampai 348% untuk teman-teman pasukan 1 lot dan 3 lot. Ya. Kemudian untuk zona kanan ini adalah harga saham yang di atas 200 ya. Nanti untuk batas ARA itu adalah di sekitar 25%. Di mana batch MI, Jelly dan JECX itu maksimal upside ketika ARA 5% adalah 205% atau 200%. Ya, jadi buat pasukan 1 lot dan 3 lot masuk semua nggak masalah. Ya, masuk semua nggak masalah. Tapi kalau di sini saya akan fokus ke orang-orang ya, untuk kalian Bapak Ibu yang punya dana di atas 100 juta at least ya, yang akan masuk dapat sekitar 3-5% kepemilikan, saya sudah pilih 3. Ya, saya sudah pilih 3 emiten yang terbaik menurut saya. Apa aja Mas Ade? Perhatikan. Ya, saya sudah pilih 3, di mana kesimpulan tesis saya, ya, saya pilih Jelly, JECX, dan juga Rans dengan tanda kutip. Ya, dengan tanda kutip. Ya, tetapi Bapak Ibu, tidak perlu kalian harus setuju atau tidak ya, itu bebas dari kalian. Di sini saya sudah kategorikan. Kalau Bapak Ibu suka yang fundamental value play, boleh ke Jelly dan juga BACH. Jelly dan juga BACH untuk fundamental value play. Untuk yang suka spekulasi tinggi, silahkan ke Rans dan juga PRDL. Yang suka aman-aman dan santai-santai aja, JECX. MI tak skip dulu. Ya, tapi kalau misalkan kalian berpikir bahwasanya grow value adalah nomor 1, boleh ke MI. Ya, seperti itu. Jadi perhatikan, saya ulang sekali lagi. Yang suka spekulasi tinggi, ya, yang suka spekulasi tinggi dengan profil resiko tinggi, silahkan ke PRDL dan juga Rans. Yang suka optimalisasi, ya, kemudian fundamental value yang bagus, silahkan ke Jelly, Batch, dan JECX. Yang suka grow tinggi, potensi grow-nya nanti tinggi adalah MI. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kesimpulan akhir saya ya, yang cukup di luar nalar ya. Saya menghilangkan PRDL karena memang PRDL nanti adalah baru listing ini saya pasti beli ya.
Jadi anggap aja itu PRDL nggak ada di 6 IPO tadi. Ya, saya ambil Jelly, JECX dan juga Rans. Kenapa? Ya, kenapa? Yang pertama, Jelly itu karena tesis utama saya adalah momentum terkait dengan reputasi dan juga fundamental yang sangat bagus ya. Terlepas dari itu, dia juga sekuritas ya untuk underwriternya, market leader di sektornya, kemudian katalis 50% untuk ekspansi cukup bagus untuk Jelly ya. Kemudian JECX teman-teman ya, tesis saya di sini saya pengen cari yang agak aman juga ya. Saya pengen cari yang agak aman juga, di mana JECX ini menurut saya ya dominasi dari rumah sakit mata premium. Tentunya walaupun dokternya nanti ganti-ganti, tentunya ini akan tetap terjaga, dan untuk jangka panjang sepertinya untuk kesehatan sepertinya harus bagus ya. Karena memang saat ini sektor healthcare juga cukup naik sahamnya ya, karena memang sudah banyak orang yang melek kesehatan untuk saat ini. Kemudian untuk spekulasi tinggi saya, rasa nafsu saya, nanti akan saya lampirkan atau akan saya bisa saya bilang akan saya lakukan ke Rans ya. Akan saya tumpahkan ke Rans Entertainment ya. Spekulasi saya sangat tinggi di sini termasuk PRDL ya. Ini karena sentimen publik ya, kemungkinan besar akan over subscribe juga. Kemudian katalisnya nggak ada yang positif. Nah, saya bilang gitu aja. Rans katalisnya nggak ada yang positif, tapi menurut saya spekulasi saya akan di sana. Nah, Bapak Ibu, saya kasih tahu sedikit ya. Saya pada saat IPO itu menjadi miliarder. Ya, saya bilang saya hoki iya, nekat iya, gila juga iya. Ya. Jadi track record saya kalau Bapak Ibu sudah ikut Stockting dari bulan Desember atau Bapak Ibu sudah tahu dari September, saya tentunya sudah ngomong ke kalian. Saya sudah sering ngomong bahwa RLCO yang merubah hidup saya, yang merubah pandangan saya, yang merubah keuangan saya menjadi berkali-kali lipat itu adalah RLCO. Di mana IPO RLCO pada saat itu ketika harga ARA kedua atau ketiga ya di 200 sekian, saya berani nego di harga 650 sebanyak 5.933 lot pada saat itu. Jadi pada saat saya beli itu saya langsung minus 48%. Dan itu masuk ke T2. Dan akhirnya berkat spekulasi dan keberanian saya dan juga cacing-cacing naga-naga, ya, saya bisa merubah 390 juta menjadi 2,9 miliar hanya dalam 1 bulan. Ya, hanya dalam 1 bulan. Jadi Bapak Ibu di sini saya kasih tahu sedikit kalian ya. IPO itu di era yang sekarang itu bisa dibilang kesempatan, tetapi juga bisa dibilang hal yang sangat berbahaya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini bilang kalau nggak ada celah untuk kaya, nggak ada, selalu ada. Ya, tetapi tetap Bapak Ibu harus tahu yang namanya apa? Ya, yang namanya valuasi perusahaannya, tujuannya, dana kegunaannya, underwriternya, kemudian cari info belakangnya, tolong. Ya, no risk, no party. Ya, saya cuma pesan ke kalian buat yang tidak berani ambil spekulasi tinggi, ya udah antri 3 lot aja lah di semua emitennya. Tapi kalau yang mau berani spekulasi tinggi, ayo tak temani. Tak temenin, kalau mau ambil spekulasi tinggi, saya akan ambil 2 emiten di harga nego nanti. Saya akan info nanti cuma di premium ya. Saya mau cari barangnya, nanti saya beli dari kalian. It's okay. 3 kali lipat dari harga yang sekarang juga nggak masalah. Ya. Contoh nih, misalkan PRDL harga listing di 180. Oke, saya siap beli di harga 400 misalkan. Ya, atau saya siap beli di harga berapa gitu. Atau sekarang listingnya 100 rupiah, saya siap beli di harga 300 ya. Nanti saya akan info ke premium, minta barangnya dong guys. Ya, saya beli kalau misalkan nanti saya mau nego ke kalian ya, cash langsung. Oke? Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, presentasi tadi semuanya adalah cuma analisa ya, kemudian tujuannya adalah untuk menambah edukasi dan wawasan dari kalian semua. Disclaimer on. Ya, disclaimer on, keputusan menjual, membeli, mengantri dan semuanya itu menjadi tanggung jawab investor atau menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Ya, untuk yang ketinggalan tadi live-nya, tenang saja, video ini akan saya upload di YouTube. Ya, jadi sampai jumpa di YouTube, nanti akan saya upload di YouTube, kemudian Bapak Ibu bisa cek ulang lagi. Ya, no risk no party, no risk no Ferrari, no risk no happy, let's go. Kalian bisa kaya juga. Ya, oke, thank you untuk presentasi Bapak Ibu untuk hari ini ya. Atau untuk penjelasan terkait dengan 6 saham IPO, saya doakan ya. Semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan momentum IPO ini untuk merubah hidup kalian atau setidaknya menambah pendapat kalian secara maksimal. Amin ya, no risk no rezeki, betul. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya.